Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pada pagi hari ini pertemuan kita yaitu memakai kunjungan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kegiatan kita hari ini mendapat sebuah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir pada kita kali ini. Yang kedua, silakan siapkan tulisannya untuk menyiapkan persiapan kita pada hari ini. Teman, ya silakan. Ya sudah. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita berjalan dengan baik dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Siapa yang hadir pada hari ini? Ada yang hafal? Ada semua, alhamdulillah ya. Untuk kemudian berikutnya, kemarin masih ingat materi kemarin? Apa itu? Ya, Andi Ibrani? Ya, tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oh ya, nama-nama baik, yaitu nama-nama yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? 99 nama yang dikenal namanya Asmaul Husna. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita masuk ya ke bab 2 ya, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri ya. Ini adalah pertemuan awal kita pada materi ini ya. Baik, sebelum Bapak memulai materi pada pagi hari ini ya, anak-anak sekalian, mari kita memperhatikan ya apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya. Yang kedua, menunjukkan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang terakhir atau yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, biar lebih mantap, lebih tahu kita apa proses daripada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian ya, materi pada hari ini adalah memahami makna busana muslim dan muslimah menutupi aurat ya. Yang pertama adalah makna aurat ya. Apa itu makna aurat secara bahasa? Kalau secara lughahnya ya, itu berarti malu, aib dan buruk. Ya, kenapa dikatakan sebuah malu, aib dan buruk? Ketika kalian ya, khusus yang perempuan ini ya, berpakaian yang tidak menutupi aurat, maka secara otomatis rasa malu kalian sudah hilang dan kalian menampakkan aib dan buruk kalian kepada orang lain ya. Kata Rasulullah apa? Al-haya'u minal iman ya. Malu itu sebagian daripada iman. Nah, kalaulah kalian memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, maka secara otomatis iman Anda sudah hilang. Nah, kalau iman sudah hilang, maupun hilang ya. Jadi ketika iman sudah hilang, maka hilanglah dasar daripada keimanan manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya kata aurat berasal dari kata awira ya, yang artinya hilang perasaan. Kenapa hilang perasaan? Ketika manusia baik laki-laki dan perempuan berpakaian yang tidak menutupi aurat, maka secara jelas ya perasaannya sudah hilang. Apa itu? Perasaan malu, perasaan tidak enak ya. Nah, ini yang berbahaya yang akan melekat pada diri kita, terutama kalian yang masih duduk di bangku sekolah ya, perlu yang
Islam, ya, batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana batas aurat laki-laki dan perempuan, ya. Aurat perempuan itu batasnya ya seluruh ya anggota tubuh perempuan itu dari kepala hingga kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah boleh kelihatan, kemudian telapak tangan boleh kelihatan. Kenapa? Wajah itu sebagai menunjuk identitas kita. Ketika ketemu jalan, ini namanya Yuliana, ini namanya Marina, ini namanya Andi, itu ya gitu. Jadi kalau tidak memakai pakaian yang tidak menutupi aurat itu rasanya sangatlah naik ya, sangat malulah kita ya kepada orang yang bukan kita, kita pun tidaklah ya di bawah atau martabat seorang manusia sebagai umat Islam atau umat Muslim tersebut. Nah kemudian bagaimana batas minimal aurat laki-laki, yaitu dari pusat hingga lutut wajib ditutupi ya. Ini aneh kadang-kadang laki-laki ya pakaian celananya di atas lutut itu dosa yang tidak secara sadar dilakukan, karena itu apa? Lutut itu termasuk aurat. Jadi kalian pakaian yang tidak menutupi aurat bagi yang kalian yang perempuan maupun laki-laki itu secara otomatis Anda melakukan dosa secara tidak sadar. Jadi mohon ya yang perempuan ya ketika bergaul di masyarakat ya kemudian di sekolah pakailah pakaian yang mencerminkan seorang muslim ya. Ada aturan-aturan yang perlu kita pakai, mana aturan yang tidak perlu kita pakai. Coba perhatikan gambar setelah ini ya. Ini baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya, bagaimana dia berpakaian yang perempuan, bagaimana yang laki-laki berpakaian. Kata juga pakai baju rok yang longgar ya, yang tidak menampakkan tubuh perempuan itu sendiri. Begitu juga laki-laki ya, celana panjang, pakai baju panjang ya, ini menampakkan bahwa ada nilai kemanusiaan ya. Jangan Anda berpikir dengan berpakaian seksi itu mengangkat marwah kalian, tidak. Pada dasarnya itu akan menjatuhkan kalian di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang gampang nilai, nah ini orang ini gak jelas ini. Nah ini pakaian begitu ya. Maka perlu kita jaga orang kita, khusus kalian yang perempuan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga ya. Itu berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam kita itu sendiri. Nah kemudian ya berikutnya adalah makna jilbab busana muslimah ya. Secara etimologi jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, ini ya secara etimologi. Jadi pakaian itu adalah pakaian yang longgar menutupi tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Yang lain tidak boleh lihat ya. Lantas pertanyaan, Pak, kalau pakai apa? Cadar boleh, Pak? Boleh saja ya. Cadar itu bukan syariat ya. Cadar itu tradisi orang Arab ya. Kalau dalam konteks Islam tidak ada pakai cadar ya. Kenapa? Seperti perempuan yang sedang sholat boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya. Jadi kalau berpakaian yang baik ya. Ketika di rumah itu juga baik di rumah ya, pakaian yang sopan, jangan pakaian seksi-seksi juga di rumah ya. Nanti timbul hal-hal yang tidak kita ingini. Coba perhatikan di televisi ya, di mana orang tua mengambil anak sendiri, kakak mengambil adik. Kenapa? Ya, pakaian yang tidak sopan, walaupun satu muharram ya. Apalagi kita keluar rumah, pakaian yang longgar yang bisa menutupi pandangan laki-laki. Kenapa? Laki-laki berbahaya ya. Ketika melihat perempuan itu berpakaian seksi, nah ini berbahaya, muncul hal-hal yang negatif. Nah, ketika itu merasuki hatinya ya, tubuhnya, maka timbullah pencabulan, kemudian perkosaan di mana-mana. Kenapa? Itulah pakaian yang tidak menutupi aurat itu sendiri ya itu. Nah kemudian dalam bahasa Arab jilbab dikenal istilah khimar ya, al-lughatul arabiyah ya, namanya khimarun. Nah dalam bahasa Inggris ya jilbab dikenal istilah veil ya, al-lughatul injiliyah atau speak English itu ya, bahasa Inggrisnya kita itu ya.
Nah, kemudian selain kata jilbab juga dikenal pula istilah kerudung atau hijab, ya, yang kita kenal di wilayah kita di Indonesia, hijab kerudung, ya. Nah, kemudian pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, sebagainya. Dalam bahasa Indonesia pakaian juga disebut busana. Jadi busana itu melengkapi celana, baju, rok, sebagainya, jilbab, ya, yang bisa menutupi aurat perempuan maupun laki-laki. Ada tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian lantas berikutnya apa busana muslimah? Busana muslimah ada sebuah pakaian wanita Islam yang dapat menutupi aurat, ya, yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya apa? Untuk kemaslahatan, kebaikan bagi wanita sendiri serta masyarakat di mana dia berada. Yang dikatakan busana muslimah, pakaian yang diwajibkan secara syariat Islam yang menutupi aurat bagi laki-laki, bagi perempuan, untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri. Kenapa bagi wanita? Kenapa? Dengan berpakaian yang longgar, pakaian yang menutupi aurat bisa menjaga dirinya dari ancaman-ancaman yang bisa membuat dia, ya, datangnya kejahatan kepada dirinya. Jadi katakan yang perempuan, ya, yang perempuan ini, ya, yang siswa perempuan ini, ya, siswa kami perempuan, ya, ketika kita di rumah pakailah pakaian sesuai dengan ketentuan, ya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, ya, pakaian yang sesuai syariat Islam. Apalagi kita dalam lingkungan sekolah, jangan pakai pakaian yang ketat, ya, kemudian menunjukkan bahu kita dan lain sebagainya. Ini akan mendatangkan keburukan bagi kita, ya, dan akan menilai daripada manusia tersebut adalah manusia yang buruk, yang menghamburkan, yang menampakkan auratnya kepada orang lain yang bukan mahramnya. Kecuali kepada orang boleh, ya, kalau ada nikah perempuan, ya, boleh melihat aurat kalian kepada suami, boleh, tidak masalah, ya, kalau sudah menikah. Tapi kalau sudah masih pacaran nggak boleh, ya, berbahaya itu jadi, ya, nanti muncul namanya zina nanti, ya. Wa taqrabu zina innahu fahisyatun wa sabilah, ya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, dengan berpakaian itu, ya, mengangkat harkat martabat daripada seorang perempuan maupun seorang laki-laki. Coba perhatikan gambar sebelah ini, ya. Ini memang betul dari gambar ini, ya, pakai jilbab, pakai rok panjang, pakai baju panjang, sebagainya, tapi tidak mencerminkan syariat Islam. Kenapa? Tidak termasuk yang longgar. Ini ketat ini, ya, ketat. Nampak dadanya, nampak badannya, pahanya, sebagainya. Ini menampakkan bentuk tubuh perempuan. Ini tidak sah, ya. Secara syariat kata Rasulullah berpakaian tapi telanjang seperti ini, ya. Pakaian betul, pakai rok, pakai jilbab, ya, pakai celana panjang, rok panjang, tapi tidak mencerminkan untuk menutupi aurat kalian, khusus siswi kami yang perempuan. Baik, dari keterangan Bapak ini yang saya jelaskan bisa diperhati anak semua? Ngerti? Ya, bagus. Ada pertanyaan atau tidak tentang materi kita ini? Tentang makna aurat, kemudian makna jilbab dan busana muslimah? Bisa dipahami? Nah, ya, baik, ya. Nanti kalau bisa dipahami, bisa diperhatikan dalam kehidupan kalian, baik kehidupan di kelas, bermasyarakat, dan di sekolah, ya, itu dan jaga aurat ini, ya. Baik, anak-anak sekalian, ya. Nanti Bapak akan membagi sebuah kerja kelompok, nanti saya bagi 4 kelompok, ya. Dari hitungan 1, 2, 3, 4. Nanti kembali lagi 1, 2, 3, 4. Ya, 1 masuk ke 1, 2 masuk ke 2, 3 masuk ke 3, 4 masuk ke 4. Apa tugas kalian nanti? Kalian berdiskusi, ya, bertanya dan menjawab dan mengangkat, ya, permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Apa menjadi dasar daripada orang berpakaian tidak menutupi aurat? Nah, ya. Nah, untuk kelompok 1, ya, itu membahas tentang aurat, ya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang jilbab, ya. Kelompok 3 membahas tentang busana muslimah, ya, itu. Nah, jadi nanti satu kelompok, ya, diberi pertanyaan 3, ya, cukup pertanyaan nanti
pertanyaan. Selanjutnya nanti pertanyaan dan jawaban dikumpulkan ke Bapak untuk Bapak nilai, ya. Coba nanti pokoknya dia munculkanlah pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam kehidupan kita, fenomena-fenomena dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sekolah. Apa yang menjawab dasarnya manusia tidak berpakaian menjadi aurat, laki-laki perempuan, dan apa penyebab-penyebab daripada orang yang tidak menutupi auratnya itu sendiri. Yaitu, baik, saya beri waktu 60 menit untuk berdiskusi, ya. Silakan. Sudah baik, sudah diskusinya? Nah, kalau sudah, tolong sikap kelompok kumpulkan tugas ke depan, ya. Pertanyaan dan jawaban, ya. Kumpul ke depan semuanya. Nah, ini kumpul satu, ya. Ya. 2, 3. Pertanyaannya ada sini? Oh ya, pas nih, ya. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Baik, sebelum Bapak menutupi pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kalian untuk dikumpul ke depan, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian aurat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, jelaskan pengertian aurat menurut Islam. Yang ketiga, jelaskan tentang batasan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, jelaskan pengertian jilbab secara teknologi. Yang kelima atau terakhir, bagaimana ketentuan berpakaian di dalam Islam. Nanti ini dikerjakan rumah, ya. Nanti sudah dikumpulkan Bapak, ya, pada minggu depan pada pertemuan yang kedua. Nanti kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nanti boleh dibuka buku modulnya, ya, bukunya pakainya, atau boleh dibuka di Google, karena itu sudah ada di sana, dibaca-baca. Nanti kita bahas minggu depan nantinya. Baik, kelihatannya materi pada hari ini kita cukup pada sini dulu, ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Taala, ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan bisa melanjuti materi berikutnya pada minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.